di kelas 3, kali ini kita sudah masuk tema 3 ya. Sekarang kita mau belajar bersama-sama tematik tema 3, yaitu tentang benda di sekitarku. Benda-benda di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu nama lainnya adalah berat. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Cahaya, panas, dan juga suara bukanlah benda. Cahaya, panas, dan suara tidak menempati ruang. Cahaya, suara, dan panas juga tidak dapat ditimbang. Sekarang kita lingkari gambar-gambar yang bukan termasuk benda. Gambar pertama yaitu panas api unggun. Panas bukanlah benda. Karena itu kita lingkari. Minyak goreng termasuk benda. Cahaya lampu bukan benda. Ember adalah benda. Es juga adalah benda. Balon juga benda. Suara bukanlah benda. Radio adalah benda. Dan hewan adalah benda. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Yang pertama adalah dikelompokkan berdasarkan ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Ada yang panjang, ada juga yang pendek. Yang kedua, dikelompokkan berdasarkan bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk juga. Perhatikan bentuk-bentuk benda pada gambar di bawah ini. Gambar bentuk benda di bawah ini ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk segitiga, persegi panjang, dan juga ada yang berbentuk persegi. Yang ketiga, dikelompokkan berdasarkan warna. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna pada gambar benda di bawah ini. Ada yang berwarna biru, abu-abu, ungu, oranye, dan sebagainya. Kita sudah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Selanjutnya, kita lengkapi tabel berikut ini. Benda dapat dibagi menjadi 3, yaitu jenis benda, sifat fisik benda, dan ciri-ciri benda. Jenis benda yaitu yang pertama benda hidup, yang kedua benda mati. Sifat fisik benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah ukuran, yang kedua adalah bentuk, yang ketiga adalah warna. Ciri-ciri benda yaitu yang pertama mempunyai massa atau berat, yang kedua menempati ruangan. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Mungkin tidak asing ya bagi kalian karena kita sudah pernah belajar di kelas 2. Benda-benda di bawah ini adalah alat ukur. Yang pertama adalah penggaris, yang kedua adalah meteran pita, yang ketiga adalah meteran rol, dan yang keempat adalah meteran saku. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur penggaris. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Kalian
bisa mencari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Sekarang, tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Di kelas 2, kita sudah pernah belajar tentang satuan panjang. Satuan panjang yang pernah kita pelajari dan yang sudah kita ketahui yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Yang pertama, ada gambar benda penghapus. Cara mengukurnya adalah tempatkan ujung satunya atau ujung sebelah kiri tepat pada 0 cm. Lalu kita lihat pada ujung satunya lagi, yaitu pada ujung sebelah kanan, ternyata ukurannya adalah 3 cm karena ujung sebelah kanan tepat berada di 3 cm. Sehingga panjang dari penghapus tersebut adalah 3 cm. Sekarang kita akan mengukur krayon. Pada ujung satunya atau ujung sebelah kiri, krayon sudah ditempatkan pada titik 0 atau pada 0 cm. Kita lihat pada ujung satunya atau pada ujung sebelah kanan, ternyata tepat pada titik 7, yaitu 7 cm. Sehingga panjang krayon tersebut adalah 7 cm. Pada gambar yang lainnya, kalian bisa coba kerjakan di buku tematik ya. Sekarang kita belajar tentang alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Yang pertama adalah triennial. Yang kedua dinamakan tamborin. Yang ketiga adalah maracas. Yang keempat adalah kastanyet. Dan yang kelima adalah alat musik tifa. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda ada yang terbuat dari kayu. Coba kalian sebutkan bahan untuk membuat pensil. Ya, pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat pengerajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka
kayu perlu dikeringkan? Caranya yaitu dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Selain keunggulan, benda yang terbuat dari kayu juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa juga jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Setelah kita mendengar dan membaca bacaan yang tadi, sekarang kita akan jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Waktu yang dibutuhkan adalah 2 hingga 4 minggu. Nomor 2, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulannya adalah mudah dibentuk, dan beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nomor 3, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahannya adalah tidak tahan api atau mudah terbakar, dan ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap dan serangga lainnya. Nomor 4, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Contohnya adalah pensil, meja, kursi, lemari, patung, dan figura. Kalian boleh menambahkan yang lain ya, contoh benda yang terbuat dari kayu. Sekarang kita dengarkan dan baca bacaan berikut ini. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu juga terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Kalian bisa berdiskusi bersama teman-teman kalian atau keluarga kalian bagaimana cara supaya pohon-pohon yang ada di hutan tidak semakin berkurang dan bagaimana caranya untuk mencegah penebangan liar. Kalian bisa melakukan diskusi dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut.